Halo, Sarah, sahabat Suara. Selamat datang di YouTube channelnya Suara, Suara and Tarot with Suara, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu positif dan pastinya baik-baik saja. Untuk kamu yang sudah sering datang atau baru banget datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Suara, ayo di-subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Suara ya. Untuk mengenamkan YouTube channel ini. Untuk kamu yang subscribe Suara, Suara akan doakan rezekinya banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaan ya tentang memori-memori dan kenangan-kenangan ya. Ada seseorang yang di dalam pikirannya masih terbayang-bayang atau masih ada memori tentangmu ya. Memori tentangmu yang masih membekas di dalam pikirannya dia. Kita mau lihat memori apakah saja itu dan Sora akan fokus terhadap memori dan kenangannya ya. Sebelum kita memulai pembacaan tentang memori atau kenangannya, kita lihat dulu siapakah orang ini ya. Siapakah orang ini? Semoga pembacaannya resonet, ambil yang positif, buang yang negatif. Kartu yang pertama ada kartu dari The Moon. Orang ini adalah orang yang memang secara koneksi perasaan sama kamu sebelumnya ada emosi yang terkoneksi di antara kalian. Orangnya seorang yang bisa berhayal, seorang pemimpi ya. Kalau yang Sora lihat di sini juga ada orang-orang yang nokturnal, artinya mereka itu lebih banyak aktif di malam hari atau lebih kayak banyak lebih on ya bahasa Sora kalau di malam hari ya. Kalau yang Sora lihat di sini orang ini memang secara emosi masih di bawah alam sadarnya, mungkin terkadang di dalam mimpi juga masih sering memikirkan kamu ya. Di sini ada gambar awan yang sering sekali diasosiasikan dengan kegalauan dengan pikiran tentang kamu. Dan di sini kalau yang Sora lihat, ini gambarnya si teddy bear-nya berubah jadi werewolf ya ceritanya. Nah, di malam-malam pada saat dia mengingat tentang memori-memori tentang kamu ya yang masih membekas di dalam pikirannya, emosinya itu langsung berubah. Ada emosi yang tidak bisa terkendali, ada emosi yang mungkin mungkin marah sama diri sendiri, marah sama keadaan, ada kekecewaan gitu loh ya. Ada yang tiba-tiba emosinya langsung berubah, ada yang tadinya mungkinnya fan-fan aja langsung jadi mellow kalau ingat tentang kamu ya. Di sini juga menyatakan orangnya sedikit sensitif. Yang berikutnya, ada energi dari judgment ya. Orang ini seperti sedang menunggu kabar baik yang ada di dalam hidupnya dia. Dan orang ini sedang dalam proses di mana hidupnya mungkin lagi nggak baik-baik aja. Dan dia berharap segala sesuatu bisa lebih baik ke depannya. Ya, kalau Sora lihat di sini, karena hidupnya sedang nggak baik-baik aja, dia seperti tidak bisa mengambil suatu langkah atau keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengambil suatu keputusan. Kenapa? Karena di sini juga dia dari dalam situasi yang juga sedang tergantung ya, atau menunggu kabar, mungkin menunggu kabar soal keuangan, menunggu kabar soal finansial, menunggu kabar soal keluarga dan sebagainya. Jadi begitu banyak hal yang sedang dia pikirkan yang penuh dengan ketidakpastian. Makanya dia di sini juga kayak gantung karena dia merasa situasi aku pun juga masih gantung, masih menunggu kabar-kabar positif yang akan datang dalam hidupnya dia. Di sini Four of Swords. Ini memungkinkan bahwa orang ini ada satu komunikasi yang terputus sama kamu, ya. Dan di sini ada yang bersikap menarik diri dan pasif. Bisa saja ada yang langsung mungkin ghosting, ngilang, narik diri, diem-diem aja gitu loh ya. Seperti menghilang gitu ya. Yang membuat kamu tuh sebenarnya kepikiran, orang ini tuh kenapa sih gitu loh. Ada apa sebenarnya? Karena komunikasi yang diputus begitu saja itu membuat kamu sebenarnya bingung ya. Tapi kalau suara di sini ada orang yang sedang resting atau orang yang sedang beristirahat, menarik diri, berpikir karena belum bisa ambil keputusan. Situasi dan kondisinya juga menunggu hal-hal baik datang dalam hidupnya tadi Sora bilang kan. Jadi dia ngerasa kayak aku nggak bisa apa-apa, aku sekarang cuma bisa dalam posisi aku butuh healing dulu. Aku betulin dulu pikiran aku tenangin dulu pikiran aku. Tapi dalam ketenangannya itu sebenarnya masih banyak hal-hal yang dia pikirin soal kamu. Ketika seorang ngomongin soal kenangan, kartu yang keluar pun adalah kartu-kartu soal komunikasi, kartu-kartu soal pikiran. Di balik diemnya dia, ternyata masih banyak perasaan yang seperti gambarnya ya. Ada gemuruh-gemuruh perasaan di dadanya dia, di dalam pikirannya dia, yang masih apa ya yang kalau Sora bilang di sini ya, masih melingkupi dirinya. Jadi perasaan dia tuh masih tidak menentu karena memori-memori tentang kamu yang masih membekas ya. Meskipun dia seperti meninggalkan kamu, seperti kayak nggak menatap ke arah kamu, ini gambarnya membelakangi ya.
Tapi sebenarnya hati dan perasaannya dia masih dipikirkan tentang masa lalu, masih banyak kegalauan, ya. Karena di sini memang ada ketidakstabilan di dalam dirinya dia, ya. Dia masih berusaha mencari tahu apa sih yang sebenarnya dirinya benar-benar mau. Apa sih yang sebenarnya harusnya benar-benar dia lakukan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada energi dari Seven of Wands. Orang ini sedang berusaha untuk mempertahankan diri dan keadaannya, ya. Kalau kamu lihat, ya, banyak sekali gambar dari teddy bear ini semua membelakangi, ya. Kita cuma bisa lihat punggung si teddy bearnya. Karena ini teddy bear tarot, ya. Jadi gambarnya teddy bear. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang ini banyak tertutup sama kamu, tidak menunjukkan sama kamu, gitu ya, bagaimana emosinya dia, tidak menunjukkan bagaimana ekspresi perasaannya, ya. Banyak yang disembunyikan. Kalau sholat di sini orangnya ada beberapa yang introvert dan tertutup, ya. Tapi sebenarnya di balik diemnya dia, di balik pasifnya dia sedang berjuang, ya. Dia sedang berjuang untuk mempertahankan dirinya, dia sedang berjuang untuk mempertahankan keadaan dia kalau yang Sora lihat di sini. Karena under the deck-nya ada Nine of Pentacles, ya. Ini adalah tentang masalah finansial, tentang masalah keberhasilan, tentang masalah kesuksesan. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, orang ini sedang berusaha untuk mempertahankan kondisinya untuk bisa stabil, apalagi untuk masalah finansial. Mungkin ada yang harus struggle sama kerjaan, karena kerjaannya memang mungkin ternyata cuma berdasarkan kontrak doang gitu loh. Terus kedepannya gimana setelah kontrak udahan? Karena kondisi finansial ini akan berefek terhadap energi the lovers. Ya. Hal ini, lihat deh, si pentacle ini akan bisa mempengaruhi kondisi emosional dan kondisi pikiran dari orang ini. Dan bagaimana kalian berdua ke depan untuk masalah couple sebagai percintaan. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kayak dia itu berpikir untuk menata masa depan. Kondisi finansial ini ternyata sangat-sangat berarti, ya. Namun sebenarnya dalam kondisi diamnya itu sesungguhnya dia punya banyak sekali kenangan-kenangan yang membekas, ya, di dalam pikirannya dia soal kamu, ya. Kenangan-kenangan yang masih terus membekas di dalam dirinya soal kamu. Oke, kita akan coba mau lihat ada apa sih kenangan-kenangan yang masih membekas dan membayangi dirinya dalam diamnya dia, dalam pasifnya dia yang dia sembunyikan di balik perasaan kamu. Oke? Kita mau lihat ada kartu yang pertama, ada kafe, ya. Dia masih mengingat bagaimana ada pertemuan di antara kalian, pertemuan-pertemuan yang pernah kalian jalin sebelumnya. Kalau soal lihat di sini mungkin ada yang bertemuan, ngopi bareng gitu loh ya di tempat kopi atau di kafe langganan. Sebentar ya. Oke, kita coba lanjutin dulu ya. Jadi ada kafe, di sini adalah ada memori tentang mengingat tentang tempat yang pernah kalian pergi sebelumnya. Soalnya melihat di sini kalian mungkin pernah melakukan suatu pertemuan di kafe atau sekedar tempat minum kopi gitu ya. Dan kalian banyak ngobrol di sana. Kalau yang saya lihat, ini salah satu memori yang membekas di dalam dirinya. Ada mungkin kafe-kafe favorit kalian ya. Kalau yang saya lihat di sini, atau kalian memang orang-orang yang suka minum kopi. Kamu suka minum kopi atau dia suka minum kopi atau mungkin teh lah ya kalau nggak kopi gitu ya. Kalau yang saya lihat di sini. Ya. Dan dia mengingat segala memori-memori di hari kalian minum kopi bareng, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, cerita-cerita gitu ya. Lalu di sini ada world ya. Jadi memang situasi sekarang dia berusaha mengingat bahwa terbayang-bayang terus kenangan tentang kamu bahwa situasi yang sekarang itu memang karena adalah tentang masalah perihal uang dan tentang tabungan. Ya, jadi di sini kalau yang Sora lihat, mungkin kalian sudah pernah membicarakan, ngobrolin tentang masalah keuangan, tentang masalah nabung bareng, tentang masa depan gitu loh ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, kalian hubungannya sudah mulai ngobongin tentang masalah keuangan, masalah finansial, masalah tabungan. Itu juga yang jadi pemikiran dia. Makanya kenapa masalah tentang si keuangan tadi itu jadi sesuatu faktor yang sangat dia pikirkan gitu loh. Karena dia sudah pernah ngobrol sama kamu tentang masalah keuangan. Nah, masalah keuangan ini menjadi sesuatu masalah yang sangat besar, ya. Sesuatu yang masalah yang menjadi tough gitu ya. Namun ini juga mengindikasikan bahwa ada dari kalian yang mungkin sudah pernah pergi jalan-jalan sama dia ke pegunungan atau perbukitan, yang itu juga menjadi kenangan tersendiri untuk dirinya dia. Ya. Yang berikutnya ada movie. Nah,
Ada juga yang mengingat kenangan-kenangan tentang kalian nonton bareng. Mungkin ada satu film ya yang menceritakan tentang satu film yang jadi momen banget buat kalian. Entah film itu seperti perjalanan cinta kalian, atau mungkin kalian nonton film itu di saat pertama kali dating, atau kalian nonton film itu di hari-hari penting kalian. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu masih ingat hari di pertama kalian mungkin nonton bareng gitu ya. Terus habis itu menghabiskan waktu atau cerita tentang satu film yang selalu mengingatkan tentang dia ya. Jadi ini bisa filmnya bisa di bioskop atau memang sekedar film yang kayak di YouTube dan sebagainya gitu ya. Kalau memang ada satu film yang mengingatkan kamu sama dia atau film yang khusus buat kalian, boleh kalian tuliskan judul filmnya di kolom komentar. Apa filmnya ya. Yang berikutnya adalah soal heart. Dia mengingat segala romantisme-romantisme, terus habis itu perasaan-perasaan cinta, sayang-sayangannya kalian, romantis-romantisan kalian. Itu masih membekas loh di dia gitu loh. Jadi ternyata kenangan yang manis-manis, romansa-romansa, yang gemes-gemes itu semua ternyata masih membekas di dalam dirinya dia. Masih ada romance di sana, masih ada romansa-romansa yang dia kayak aku kangen dong, pingin bisa mengulang segala romansa yang ada. Ya. Yang berikutnya book. Ya. Memori-memori tentang kamu itu sudah banyak kalau Sora lihat sini. Bukan cuma satu atau dua memori ya. Book ini kan biasanya tebel ya. Artinya sudah banyak memori yang terbuat, terjadi, kalian ukir sama-sama, sudah ada perencanaan juga ya, sama-sama punya perencanaan gitu loh ya tentang masa depan, punya memori, berusaha untuk merencanakan masa depan. Ini juga yang terus membayangi pikiran dia. Makanya memori tentang kamu tidak bisa lupa karena sudah banyak hal yang dilewati dan sudah banyak hal yang direncanakan. Ya. Yang berikutnya, ini aku beli ini kemarin tapi ternyata kartunya agak tipis ya. Aku pikir agak tebel karena gambarnya cantik makanya belinya yang ini. Gift ya. Kalau Sora lihat di sini, dia juga masih mungkin menyimpan atau menggunakan hadiah-hadiah yang kamu berikan sama dia. Nah, mungkin itu hadiah ulang tahun, mungkin itu hadiah hari jadian, dan dia dan hadiah itu mungkin jadi salah satu barang kesayangan untuk dia. Misalnya jaket, mungkin dia sering pakai jaket itu, sweater dia sering pakai sweater itu, gitu loh. Atau misalnya sekadar kamu kasih dia even cuma charger HP juga masih dia simpen, masih dia pakai kayak gitu loh. Jadi kalau dia lihat barang itu, dia akan masih ingat terus tentang kamu dan dia merasa bahwa itu adalah bentuk dari perhatian kamu sama dia. Jadi ngasih hadiah itu kadang-kadang nggak mesti harganya, tapi niat baiknya. Ya, mau ngasih cuman kabel doangnya 10.000 juga, tapi niatnya caring karena kabel dia rusak, biar dia bisa charger kamu, itu sudah satu perhatian. Nah, dia juga melihat ya, bagaimana sekarang kamu punya suatu proses perubahan. Di sini ada proses-proses perubahan yang Sora lihat. Ada butterfly. Dia melihat dan mengingat bagaimana kamu bertransformasi dari dirimu yang dulu jadi sekarang. Mungkin sekarang kamu jadi jauh lebih cantik, jadi jauh lebih pintar, jadi jauh lebih ganteng, lebih menarik. Dan gini loh, kamu sama dia tuh udah melewati fase-fasenya dari yang sebelumnya sampai udah berubah jadi sekarang. Jadi dia mengingat proses kalian pernah melewati fase-fase bersama. Ya, yang itu tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Ya, membekas kenangannya. Oke. Dan yang berikutnya ada will. Nah, dia berharap siklus kesulitan yang sedang dia hadapi sekarang itu bisa segera berlalu sehingga dia bisa melakukan suatu pergerakan supaya dia bisa melihat adanya kesempatan untuk kalian sama-sama lagi. Gitu ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan. Kalau yang Sora lihat di sini, ini udah jelas yang dia inginkan adalah kebahagiaan, kebersamaan, membangun keluarga yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Ten of Pentacles, pencapaian tertinggi. A lot of fun too gitu ya. Jadi memang dia itu pingin banget berharap ya, yang sebenarnya dia harapkan itu ya memang bisa punya keluarga yang bahagia, dia bisa menyediakan semua yang kamu butuh gitu loh ya, apalagi secara materi nggak berkekurangan gitu loh. Itu yang sebenarnya dia inginkan, kehangatan keluarga, kehangatan dukungan gitu loh. Tapi sekarang dengan situasi seperti sekarang yang Sora lihat,
dia itu jadi nggak percaya diri karena dia merasa aku fokusnya harusnya soal masalah uang dulu nih, gitu loh. Sebelum aku bisa melangkah memujudkan tentang masalah ini, gitu ya, aku fokusnya kemana dulu? Ada yang harus aku perjuangkan, gitu. Sebelum pada akhirnya kamu adalah rumah untuk jiwa aku, pada akhirnya aku akan pulang ke kamu, aku perlu berjuang dulu. Orang ini menyadari aku harus berjuang. Ada tanah di sini kan, ada yang harus digarap, ada yang harus dikerjakan. Jadi orang ini merasa banyak hal yang masih harus aku garap dan aku lakukan, gitu loh. Dan di sini cage, orang ini merasa aku itu seperti tertrap, aku nggak bisa bergerak, gitu loh. Aku terkurung dengan keadaan, makanya aku cuman bisa. Kenapa dia jadi emosional soal ekonomi, tentang kamu, pikiran dia? Kalau soal di sini itu tadi, karena pikirannya dia yang terkunci dan cuman bisa memikirkan kamu dalam kenangan. Nah, kenangan-kenangan tentang kamu menjadi energi tersendiri, menjadi pencerah tersendiri, jadi lampu, menjadi satu pencerahan, ya, satu jalan terang untuk harinya yang terasa gelap, ya. Lihat deh kartunya, gelap, 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 kemuraman gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dia sebenarnya menginginkan komitmen, dia menginginkan connections karena gini loh. Meskipun kalian tidak bersama, rasa koneksi itu tetap ada, ya. Bahkan di sini kalau yang Sora lihat, mungkin ada yang sudah pernah ngasih kamu satu perhiasan tertentu sebagai tanda pengikat, ya. Kamu dikasih hadiah, nggak harus mahal ya, nggak harus yang mewah, tapi mungkin kamu dikasih hadiah gelang kah, kalung kah, cincin kah. Perhiasan itu, cincin itu hanya simbolis, ya. Dan dia ingin ada awal yang baru ketika ada keberkahan yang tercukupi di sini. Ada rabbit ya. Dia merasa keberkahan, apalagi kalau yang Sora lihat di sini, ada beberapa dari mereka yang memang juga mungkin suka anak-anak dan kepengen punya anak-anak. Butuh finansial lebih dong kalau untuk namanya masalah anak ya kan. Gak murah loh zaman sekarang gitu loh. Jadi dia merasa awal yang baru itu bisa terjadi dengan adanya finansial yang tercukupi. Makanya sekarang lagi berjuang. Dia mengingat bagaimana kamu selalu menolong dia, kamu selalu menyupport dia, dan dia punya satu keyakinan sama kamu. Tapi kenapa dia tidak berani menghadapi kamu? Karena dia tidak percaya sama dirinya. Dia merasa aku harus fokus dulu sama yang lain. Dan dia tidak mau kamu, dia tuh seperti merasa gak punya muka untuk ngadepin kamu. Kalau sekarang mesti datang sama kamu, gak ada apa-apa yang bisa dia bawa. Gak ada apa-apa yang bisa jadi pegangan. Gimana mau ngadepin kamu? Ya, apa nanti pikiran kamu ya kan, apalagi kalau mau janji-janji soal masa depan, gimana masa depan diri sendiri aja belum solid gitu kan. Dan dia juga sedang menunggu, jadi ini kan kayak lingkaran ya kan, dia sedang menunggu situasi dan keadaan kondusif baru dia bisa ke kamu. Jadi kan kayak kayak apa ya, rantai yang saling sambung menyambung gitu loh. Tapi dia selalu mengingat bagaimana kamu menjadi orang yang menyupport dia. Table itu kan menyupport, menyediakan apa yang dia butuh, memberikan apa yang dia butuhkan. Ya, itu yang kalau Sora lihat di sini. Kita akan tambahin sedikit perasaan apa lagi yang sesungguhnya dia dapat dalam memori dia tentang kamu, yang membekas banget ya. Ada elevation, ya. Kamu membuat dia menaikkan kesadaran dia. Nah, jadi kamu juga adalah orang yang berkontribusi sama perubahan secara spiritual awakening orang ini loh. Ya, kamu membantu dia untuk lebih sadar, lebih awaken sama situasi dan kondisi dia. Ya, kamu juga menjadi orang yang membantu dia untuk melihat arah dan tujuan hidup dia mau kemana. Kamu yang membuat dia tuh kayak tadinya mungkin dia jalan hidup ini ya udahlah, jalan-jalan aja lah, begitu-gitu aja lah. Dengan adanya kamu membuat dia kepingin hidup dia bisa lebih terarah, lebih punya dedikasi dan fokus. Ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, dia itu kayak pingin punya pencapaian. Ya, pingin bisa punya ini dan itu sebagai tanda dari satu keberhasilan untuk dia tuh kayak bisa nunjukin sama kamu, aku udah lebih berhasil. Aku udah bisa menyediakan untuk kamu. Itu yang Sora lihat ya. Dia juga bersyukur mengenal kamu. Ya, karena kamu memberikan valuable value tersendiri untuk dia. Kamu memberikan suatu pelajaran untuk dia. Pelajaran hidup yang tidak bisa terbayangkan. Dia bersyukur merasa kamu adalah anugerah di dalam hidupnya dia. Dan dia sangat mencintai kesabaran kamu.
ya. Kesabaran kamu dalam menghadapi dia, kesabaran kamu dalam mengerti dia. Ya, jadi kalau Sora hati orang ini masih akan berjuang dan kedepannya kalau yang Sora lihat di sini, ya, dia akan datang nanti. Kalau Sora lihat di sini Nine of Wands, menyelesaikan dulu begitu banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan nih kan. Ada tigernya, halangan-halangan yang harus diselesaikan satu persatu, masih proses panjang ya. Sejujurnya karena masih banyak macan-macan yang menghadang jalannya dia untuk menuju ke kamu. Macan-macan masalah ya. Oke. Dan ada Three of Cups. Dia ingin bisa membuat kamu bahagia. Dan dia akan masuk kembali dengan sesuatu yang ngebuat kamu ngerasa nyaman, akan masuk lagi sebagai pertemanan dulu, dan masih akan terus memantau kamu meskipun hanya melalui teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu. Kalau Sora lihat di sini akan ada kegembiraan yang akan nanti dia datang bawa berita, tapi setelah dia bisa menyelesaikan harimau-harimau masalah di dalam hidupnya dia. Ya, Page of Wands, ketika dia sudah mampu untuk berjuang sama perubahan. Ya, perubahan sudah nyata adanya baru dia bisa ke kamu. Ya, kalau sekarang belum, kalau Sora lihat, karena memang masih banyak hal yang harus jadi concern dia, masih banyak hal yang harus dia fokusin, apalagi kalau Sora lihat di sini, dia juga bahkan masih ada beberapa yang masih mendapat bantuan dari teman, orang-orang di sekitar dia, gitu loh. Jadi fokus dia belum sepenuhnya ke kamu. Ketika situasi udah lebih kondusif, baru dia bisa fokusnya ke kamu. Oke. Kita hari ini mau pakai apa namanya? Shio lah ya. Udah lama nih nggak pakai shio. Ya. Kita coba lihat di sini shio-nya ada shio apa? Ya. Oke. Anjing. Shio anjing aku taruh di mana ya? Taruh sini aja kali ya. Oke. Ada shio kelinci. Ada shio kambing. Ada shio aku nggak ya? Ini akan shio kamu atau shio dia? Ya. Ini cuma tambahan aja kok. Ada shio naga. Sekali-sekali kan bosen astrologi mulu. Ada kuda. Dua lagi. Aku langsung mau ambil dua yang ini. Oke. Ada anjing lagi dan ada shio monyet. Ya, cek shio kamu atau shio dia cukup di Google aja. Sekarang tuh semua apa-apa bisa di Google. Pergunakanlah Google ya kan. Buat sesuatu yang positif. Kita sekarang lihat astrologinya. Astrologi. Alfabet. Oke. Ada apa ini? S, V, L, E, T. E, R, M, A. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. R, A, M. Sedikit lagi ya. T, apa ini? T, N, T, I, B, dan I. O, Z. Dicek nama-nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nomor alamat rumah, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sora juga ada di Snack App dan ada juga di TikTok. Kalau yang ingin tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.